Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan kawan baik semua. Lagi-lagi Anies dijegal pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 kemarin. Cerita tentang penjegalan ini terjadi di Bandung ya, pada saat komunitas aktivis pro demokrasi dan mahasiswa yang kemudian berkumpul untuk membuat organ Change Indonesia itu menyelenggarakan diskusi bertajuk Demi Ibu Pertiwi, Saatnya Perubahan, dengan mengundang Capres Anies Baswedan. Nah, segala persiapan telah dilakukan sesungguhnya, dan panitia penyelenggara itu sudah mendapatkan izin ya untuk menyelenggarakan diskusi tersebut ya. Acaranya, ingat, ini diskusi gitu. Nah, ketika sedang persiapan pada hari Sabtu malam ya, tiba-tiba panitia penyelenggara dikabari bahwa secara lisan ya, salah seorang pegawai Disbudparnya Pemprov itu mengatakan bahwa acara harus batal gitu, entah malamnya atau entah minggunya gitu tapi ketika memberikan izin itu secara tertulis ya, izin untuk membolehkan acara tersebut secara tertulis, tetapi ketika membatalkan hingga hari ini Senin tanggal 9 Oktober ya, pihak Pemprov Jawa Barat itu sepertinya tidak memberikan izin, pembatalan izinnya itu. Karena ketika pembatalan izinnya ini dikeluarkan secara tertulis, nah itu menjadi bukti bahwa Pemprov yang membatalkan. Tetapi penjegalan ini memang agak-agak aneh ya, dan selalu saja terjadi. Terakhir kalau tidak salah itu pada saat Caimin akan menghadiri acara Musabaqah Tilawatil Quran di Kalimantan. Kemudian sebelumnya juga acara Mas Anies Jalan Sehat PKS yang menggunakan Stadion Patriot juga dibatalkan. Nah, kali ini ketika Mas Anies sudah makin pasti maju ke Pilpres berpasangan dengan Caimin, terjadi penjegalan di Bandung ini gitu. Jadi memang kita semua ini harus melakukan edukasi politik ya, bahwa kontestasi itu dalam demokrasi ya biasa gitu. Tidak perlu juga ada orang yang terlalu khawatir dengan kompetisi gitu. Kehadiran Mas Anies di Bandung, di Gedung Indonesia Menggugat, yang tadinya akan melakukan pencerahan kepada komunitas pro demokrasi dan mahasiswa di organ Change Indonesia, itu akhirnya kan tidak terjadi dengan baik dan lancar gitu. Walaupun ya Mas Anies dan pihak panitia akhirnya tetap melanjutkan diskusi dengan lesehan tuh ya, dengan lesehan di luar gedung gitu. Jadi sepertinya belum ada kesepahaman ya, bahwa demokrasi dan kompetisi politik itu sesuatu yang biasa saja gitu. Kawan baik semua, bayangkan ya, semua aset yang besar, yang baik, yang luas itu pasti dikuasai atau dikelola ya oleh, kalau tidak pemerintah pusat ya pemerintah provinsi, kalau tidak pemerintah kabupaten atau kota gitu. Jadi ketika misalkan penjegalan itu dilakukan terus-menerus, nanti ya itu menjadi tidak baik. Karena ketika pihak yang dijegal itu juga tidak terima, ya kelompok politiknya pasti akan bisa-bisa punya alasan untuk membalas ketika calon yang dia tidak didukung itu dilakukan juga penjegalan-penjegalan di wilayah di mana dia punya otoritas gitu.
Jadi apalagi acaranya diskusi ya, kecuali misalkan pengerahan massa besar-besaran, apel akbar, itu ya mungkin bisa. Atau acaranya itu ya kacau balau gitu secara politik, ya memprovokasi gitu. Nah itu baru. Tapi kalau acara diskusi seperti teman-teman di Bandung itu, Mbok Yo gitu loh, Kadisbudparnya itu walaupun dia ya berusaha untuk menjelaskan ya, ujungnya penjelasan Kadisbudparnya Pemprov Jawa Barat itu dengan berpegang pada Pergub, katanya Gedung Indonesia Menggugat itu tidak boleh digunakan acara politik. Nah, ini malah membuka hal baru. Emangnya kalau acaranya politik, diskusinya itu politik, itu kenapa rupanya gitu? Bukankah politik itu menyangkut everyone's life ya? Jadi kehidupan seluruh masyarakat kita itu ada hubungannya dengan politik gitu. Jadi Kadisbudparnya itu menganggap politik itu sesuatu yang, kalau kalimatnya begitu, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang bersifat ancaman gitu. Jadi kemudian ya penjelasannya menjadi tidak masuk akal gitu. Kalau misalkan Gedung Indonesia Menggugat itu tidak boleh digunakan kegiatan politik gitu. Jadi sebenarnya semua fasilitas kalau misalkan itu untuk tujuan yang baik, dan apalagi di acaranya ini diskusi loh. Acaranya itu diskusi, bukan memprovokasi masyarakat untuk demo atau kemudian makar gitu. Nah itu baru mungkin kegiatan politiknya yang bisa dijegal-jegal ini. Ini Mas Anies mau diskusi dengan anak-anak muda ya, orang-orang Bandung yang punya kepedulian kepada Ibu Pertiwi ya, kemudian ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik, dan ingin memastikan apa sih gagasan-gagasan Mas Anies untuk perubahan Indonesia ke depan tersebut, ya seharusnya Pemprov DKI malah seharusnya nih itu mendukung saja gitu. Jadi ini sebenarnya ada kekhawatiran ya, kecemasan yang berlebihan lah mungkin di kalangan oknum-oknum birokrat di Pemprov Jawa Barat itu gitu, yang menganggap ini sebagai sesuatu ancaman. Kira-kira kekhawatirannya gini, wah gitu kok acaranya bisa di situ, itu kepala dinas ya, pejabat gubernur atau staf-staf di Disbudpar itu kok kok membolehkan gitu. Jadi mereka sendiri khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan dan gugatan tersebut ya. Mestinya bila perlu ya, itu semua capres itu datang diskusi di Gedung Indonesia Menggugat itu ya nggak apa-apa gitu. Dibolehkan saja, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, dibolehkan oleh Disbudpar. Bahkan bila perlu, Disbudpar memfasilitasi, mengumumkan bahwa tidak hanya komunitas pro-demokrasi dan aktivis mahasiswa dalam Change Indonesia itu, tapi semua pihak relawan yang mau diskusi di Gedung Indonesia Menggugat dan mengundang capres yang lain itu dipersilahkan. Jadi kita itu ya harusnya berpikirnya lebih luas daripada itu. Akhirnya kan para pengamat misalkan Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar itu mengatakan demokrasi itu jangan hanya untuk kelompok tertentu gitu. Ya, kalau misalkan ke Mas Anies itu nggak ada demokrasi, harus dijegal gitu. Itu maksudnya pernyataan Pak Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar tuh. Jadi ia menganggapnya ini salah satu bentuk hambatan terhadap demokrasi. Mudah-mudahan ke depan ya acara-acara semua capres itu nggak usah ada dijegal-jegal seperti yang terjadi di Gedung Indonesia Menggugat ya, yang melarang Mas Anies Rashid Baswedan. Silahkan semua capres tanding dan menyampaikan diskusi ya dengan baik sehingga masyarakat
punya pencerahan, punya pemahaman yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Jadi demokrasi ini harus kita rawat secara adil dan setara kesempatannya untuk semua, terutama semua capres dan bacawa pres. Terima kasih.